Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's have an introduction with syntax. We start from looking these two sentences. The first sentence, Ali borrows a book from Aisha. And the second one, Aisha borrows a book from Ali. Kalimat tersebut mempunyai kata yang persis sama. Sama-sama ada Ali, borrows a book from and Aisha. Sehingga mereka juga memiliki elemen-elemen yang maknanya sama. But they have different in meaning. Mereka memiliki arti yang berbeda. Kenapa? Karena kata dalam kalimat pertama posisinya berbeda di kalimat kedua. Misalnya Ali ada di awal kalimat pada kalimat pertama, sedangkan di kalimat kedua Ali berada di akhir kalimat. Now let's see the differences between syntax and grammar. Grammar is how a sentence is worded and structured. Grammar adalah bagaimana sebuah kalimat disusun dan ditata. Sedangkan syntax adalah the set of structural rules which governs the composition of words, phrases, and clauses. Syntax adalah sebuah set aturan struktural yang membangun atau yang mengatur komposisi dari kata, frasa, dan klausa. Kemudian grammar sets the rules. Grammar menyusun aturan-aturan atau membuat aturan-aturan. Sedangkan syntax observe the rules, melihat aturan tersebut. Jadi setelah ada aturan yang dibuat oleh grammar dan dalam syntax kita melihatnya, apakah susunan tersebut sudah pas atau belum. Then grammar has a relatively larger scope than syntax. It includes the rules for any lexical variations. Grammar memiliki scope yang lebih besar ketimbang syntax. Grammar biasanya juga memasukkan aturan atau membahas tentang aturan dari variasi leksikal. Contohnya, perubahan ejaan dari kata dasar yang sama. Misalnya do, does, doing, dan done. Sedangkan syntax involves only the structure of various types of words in relation to one another. Syntax hanya menyertakan struktur dari bermacam-macam tipe kata dalam hubungannya dengan yang lainnya. Kemudian, grammar is the framework of a language. Grammar adalah kerangka dari bahasa. Di sana ada morphology, the forms of the words, bentuk dari kata, and syntax, the combination of words into sentences. Kombinasi atau gabungan dari kata menjadi sebuah kalimat atau menjadi kalimat-kalimat. And syntax deals with word functions in sentences. Syntax
berhubungan atau membahas tentang fungsi-fungsi kata dalam kalimat. Ada subjek, objek, attributes, dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa grammar sebenarnya adalah menaungi sintaks. Then, let's see the similarities between syntax and grammar. Apa kesamaannya dari sintaks dan grammar itu? Yang pertama adalah both focus on the level of words in sentences. Jadi keduanya berfokus kepada kata atau level kata dalam kalimatnya. Jadi keduanya membahas tentang bagaimana kata disusun. Yang satu, grammar, membahas tentang penyusunan atau aturan dalam penyusunan kata, dan syntax melihat bagaimana kata-kata tersusun di dalam kalimat tersebut. Kemudian, the second similarity is both are used in an abstract way and also to refer the structure of a single language. Jadi keduanya digunakan dalam cara yang abstrak. Maksudnya, baik sintaks ataupun grammar tidak muncul dalam percakapan atau penulisan, tetapi mereka ada dalam pembentukan kalimat tersebut. Nah, selanjutnya, jadi apa itu syntax? What is syntax? Nah, syntax berasal dari bahasa Yunani kuno, syntaxis, yang bermakna penyusunan atau setting out together, menggabungkan. Dan syntax adalah the study of the structure of phrases, clauses, and sentences. Ilmu tentang struktur dari frasa, klausa, dan kalimat. Atau juga bisa kita maknai the study of how words are combined to produce sentences. Ilmu tentang bagaimana kata itu dikombinasikan atau digabungkan untuk menghasilkan kalimat. Nah, to make it clear about syntax, let's see the three aspects involved in the syntax. The first is categories, the second is phrase structure, the struktur frasa, and the last is transformasi. We come to the categories. So, in the categories, we have to know that words in language are organized into different categories. Jadi kata di dalam bahasa diorganisasikan ke dalam kategori yang berbeda-beda. Nah, kategori bisa berbentuk leksikal seperti noun, benda, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan preposition, yakni preposisi atau kata depan. Dan juga non-lexical seperti conjunction, kata hubung, determiners, penentu, auxiliaries, kata kerja pembantu, and degree words or phrasal, di frasa seperti noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan prepositional phrase. We have to know that every phrasal category contains at least one lexical category of the same basic type. Jadi kita harus tahu bahwa setiap kategori frasa berisi setidaknya
satu lexical kategori yang sama dari dasarnya. Contohnya, setiap noun phrase paling tidak berisi sebuah kata benda. Jadi sebuah frasa benda setidaknya ada sebuah kata benda. Atau yang lainnya, misalnya verb phrase juga setidaknya di sana ada verb. Dan prepositional phrase setidaknya di sana ada preposition. Selanjutnya adalah phrase structures. Nah, phrase structures adalah pembagian sebuah kalimat menjadi bagian atau konstituen, dan pembagian konstituen ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Kita lihat di sana ada kalimat the bear went over the mountain. Nah, kalimat ini memiliki dua konstituen utama, yakni the bear and went over the mountain. Ada the bear, beruang, dan went over the mountain. Kemudian went over the mountain juga bisa menjadi dua bagian yang lebih kecil, yakni went, kata kerja, dan over the mountain, prepositional phrase. Kemudian over the mountain ini juga bisa kita bagi lagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yakni over dan the mountain. Nah, we see the formula there. Yang pertama adalah as sentence, maksudnya kalimat terdiri dari noun phrase plus verb phrase. Jadi kalimat terdiri dari frasa benda, biasanya menjadi subjek, dan verb phrase menjadi predicate. Verb phrase itu biasa terbentuk dari verb plus noun phrase atau verb plus prepositional phrase, atau juga bisa terbentuk dari verb plus noun phrase plus noun phrase. Kemudian noun phrase bisa terbentuk dari article plus noun plus prepositional phrase, atau juga terbuat dari determiner plus noun, dan juga bisa dibuat dengan menggabungkan adjective plus noun. And the last one is prepositional phrase. Biasanya prepositional phrase terbentuk dari preposition plus noun. And we come to the last part of this video. It's about transformation. Jadi sebuah transformasi adalah operation atau operasi yang memindahkan kategori frasa, contohnya noun phrase, verb phrase, dan prepositional phrase, dari satu tempat ke tempat lainnya dalam sebuah struktur. For example, the cat can climb the tree. Nah, kita pindahkan menjadi sebuah kalimat tanya, can the cat climb the tree? Jadi can yang di kalimat pertama berada sebelum kata kerja persis, di kalimat kedua kita pindahkan menjadi sebelum kata
benda atau sebelum subjeknya. Nah, ini adalah transformation. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang ini, we have to know two levels of syntactic structure. The first one is deep structure. Apa itu deep structure? Deep structure adalah konsep, pikiran, ide, atau rasa. Sedangkan surface structure adalah hasil dari pengaplikasian transformasi apapun yang sesuai untuk kalimat dalam pertanyaan atau kata. Atau kita juga bisa menyebutkan surface structure itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk mewakili dari deep structure tersebut. Nah, kita bisa lihat dari diagram pohon ini, dalam deep structure itu ada did the boy see what. Nah, di sana aturan yang dibuat adalah auxiliary berada di awal, kemudian ada noun phrase yang terdiri dari determiner dan noun, yakni the dan boy, dan juga verb phrase yang terdiri dari verb see serta noun phrase yang terdiri dari pronoun, yakni what. Dan dalam surface structure kita lihat inilah bentuk sebenarnya dari sebuah kalimat. Nah, dalam surface structure kita ada noun di awal, yakni pronoun, yaitu what, dan auxiliary did, kemudian diikuti dengan noun phrase terdiri dari determiner dan noun, the boy, dan diakhiri dengan verb phrase, yakni kata see. Nah, inilah pengenalan dari syntax. Mudah-mudahan we can understand about syntax and what syntax is. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.